Halo, selamat pagi adik-adik Pia PKKC kelas 1. Apa kabar? Kak Naomi dan Kak Ririn berharap adik-adik dan keluarga selalu sehat ya. Pagi ini kita sudah masuk masa aksi Advent pembangunan yang kedua. Ya, minggu lalu kita sudah masuk AAP yang pertama. Nah, kita akan mulai ya Pia kita hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai pia kita akan nyanyi satu lagu. Lagu pembukaan, Si Semut. Kalau adik-adik tahu, adik-adik bisa nyanyi di rumah ya. Kakak akan coba nyanyi dari sini. 1, 2, 3. Si semut yang kecil, buat apakah kamu? Waktu musim panas, kumpul rejeki. Meskipun kecil lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya, jangan khawatirlah. Nah, kata Tuhan bahwa kita lihat si semut. Semut yang kecil, tapi dia rajin mengumpulkan rezeki. Jadi, nanti pada saat ada musim-musim yang dingin, mereka tetap mempunyai makanan. Nah, sekarang kita itu mau AAP kedua tentang permasalahan sampah makanan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik kadang punya makanan, tapi makanan itu juga bisa jadi masalah buat kita. Kenapa jadi masalah ya? Coba nanti kita lihat. Kak Naomi dan Kak Ririn akan mengupas AAP ini bersama adik-adik. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita bersatu di dalam doa. Sebelum kita berdoa, jangan lupa kita akan memulai dengan tanda kemenangan kita ya. Tangan kanannya disiapkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami kembali berkumpul dengan teman-teman kami untuk dapat lebih mengenal Engkau walaupun lewat online. Hadirlah ya Tuhan supaya kami dapat belajar dengan baik. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami sepanjang kegiatan ini agar apa yang akan kami pelajari dapat berguna untuk kehidupan kami dan untuk memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik terkasih, sekarang kakak mau lihat. Perhatikan gambar di bawah ini. Kakak mulai ya. Nah, ini ada gambar apa coba adik-adik? Ada gambar piring. Di atas piringnya ada nasi dan ada daging ayam. Tapi tidak habis. Nah, jadi makanannya masih bersisa. Coba lihat gambar yang nomor 2 ya adik-adik ya. Nah, sama. Di atas piring ada mie, ada daging dan sayuran-sayurannya. Tapi dibuang ke tempat sampah karena makanannya berlebih. Coba kita lihat lagi gambar yang ketiga ya adik-adik. Waduh, sama juga. Di atas piring masih ada sisa-sisa makanan. Dan lihat, dia dibuang kemana adik-adik ini? Dibuang ke tempat sampah. Sedih nggak? Padahal banyak orang-orang yang memang mungkin nggak bisa dapat makanan seperti kita. Tapi ini, 3 gambar ini apa? Banyak makanan yang tidak habis lalu dibuang. Nah, dari makanan-makanan yang dibuang tadi, coba sekarang kita akan membaca kitab suci kita, Lukas 11 ayat 1 sampai 4.
Kakak bacakan ya, beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita stop sampai di ayat yang keempat. Nah, di pasal ketiga, kalau adik-adik lihat, ya di pasal ketiga, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ya, berikanlah setiap hari makanan kami yang secukupnya. Nah, di sini kita berdoa tentang makanan. Makanan yang tadi Kak Naomi bilang di slide sebelumnya, bahwa makanan banyak terbuang. Sementara di doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita harus makan dengan secukupnya, tanpa membuang-buang makanan. Adik-adik di rumah suka buang makanan apa enggak? Coba tanya papa mamanya. Semoga adik-adik semua ngambil makanan, lalu makanan itu dimakan sampai habis. Itu baru anak Pia yang hebat, karena kita tidak boleh membuang-buang makanan sesuai dengan sabda kitab suci yang mengatakan bahwa makanan itu yang secukupnya. Pinter. Nah, adik-adik, setelah tadi kita lihat bahwa ada gambar di atas piring, ada sisa-sisa makanan, dan akhirnya makanan itu terbuang dan tidak dimakan. Lalu kita juga sudah membaca di kitab suci bahwa harusnya adalah makanan itu harus secukupnya, artinya tidak boleh dibuang. Sekarang kita diskusi atau kita ada pertanyaan. Adik-adik bisa langsung jawab, dibantu papa mamanya di rumah ya. Coba apa yang pertama? Siapa yang mengajarkan para murid berdoa? Yang tadi kakak bilang, yang di slide sebelumnya. Ya, siapa? Ya, betul. Yang mengajarkan murid berdoa adalah Tuhan Yesus, ya. Yang kedua, menurut adik-adik, apa arti ayat yang ketiga atau pasal yang ketiga dari bacaan Lukas tadi? Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Artinya kita makan yang secukupnya, tidak perlu berlebih. Betul, tidak perlu yang berlebihan. Nanti kalau berlebihan adik-adik jadi gemuk, terlalu gemuk juga tidak baik ya. Tapi secukupnya. Secukupnya tidak boleh juga pilih-pilih makanan. Jadi adik-adik bisa makan nasi, makan sayur, terus makan proteinnya bisa dari ayam, bisa dari telur, bisa dari ikan-ikan, dan lain-lain. Juga bisa makan buah dan minum air putih yang banyak, supaya kita tetap sehat dan semua itu yang kita makan secukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, lalu bagaimana cara makan dengan secukupnya? Nah, ini menarik. Bagaimana cara makan dengan secukupnya? Yuk adik-adik. Kadang-kadang kita kalau misalnya lagi kemana, aduh pengen ini, kita ambil makanannya. Tapi kita tidak kuat makan itu sehingga makanannya berlebih dan makanan itu menjadi dibuang. Boleh atau tidak? Ya, tidak boleh. Makanan harus habis, jangan sampai dibuang. Karena kalau kita membuang makanan, kita harus ingat, ada loh orang-orang miskin, orang-orang yang gak punya makanan, mereka mau dapat makanan aja susah adik-adik. Tapi kalau kita buang-buang makanan, kita sama saja mencuri dari mereka. Ya, jadi jangan membuang makanan. Ambillah makanan yang secukupnya,
sesuai dengan takaran adik-adik, lalu dimakan sampai habis. Pinter. Nah, di sini kakak punya seperti games ya. Adik-adik bisa lihat, bisa berinteraksi sama papa mamanya di rumah. Nih, coba kita lihat makanan yang dapat kita habiskan saat satu kali makan. Ya, saat satu kali makan. Misalnya adik-adik udah punya nasi, ada ayam. Nah, ayamnya ada yang satu ekor utuh ya. Ada yang satu ekor utuh nih, satu ekor utuh. Nih, satu ekor besar ya. Ada juga ayam yang hanya satu potong paha ayam. Kira-kira Kakak Nomi tanya, kalau adik-adik bisa makan yang mana tapi habis tanpa dibuang? Yang satu ekor atau yang satu potong? Iya, pasti adik-adik akan memilih yang satu potong saja. Karena kita pasti tidak kuat makan satu ekor dalam satu saat, ya kan? Ini nggak bisa dalam satu saat. Pasti hanya satu potong saja itu sudah cukup buat adik-adik. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Ini buah atau sayur? Buah atau sayur? Ya, gambar ini adalah gambar buah ya adik-adik ya. Gambar buah. Buah apa? Buah pisang. Pinter. Pisang. Ini buah yang bagus buat adik-adik ya. Nah, coba buah pisang. Kalau adik-adik makan, bisa nggak menghabiskan satu sisir seperti ini? Ini namanya satu sisir pisang. Bisa nggak? Kira-kira habis makan pisang tapi makannya sebanyak ini. Bisa tidak? Ya, belum tentu bisa ya. Tapi adik-adik akan memilih dalam satu kali makan, adik-adik mampu memakan yang satu buah saja, tidak satu sisir ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik akan memilih makanan yang dapat kita habiskan saat satu kali makan adalah satu buah pisang. Pinter adik-adik ya. Nah, ini yang ketiga gamesnya. Ini siapa yang suka makan bakso? Nah, siapa yang suka makan bakso? Nah, ini ada bakso, gambarnya satu panci besar. Di dalam satu panci besar ada beberapa pentol bakso, belum mie-nya ya, nggak mie-nya sama sayurnya nggak kelihatan, sama tahu dan telurnya ya. Nah, satu lagi ada bakso di dalam sebuah, apa adik-adik? Ya, sebuah mangkuk. Nah, coba Kak Naomi dan Karirin tanya, kira-kira adik-adik dalam satu kali makan, mampu makan yang mana? Ya, pastinya dalam satu apa? Satu mangkuk ini ya, satu mangkuk ini. Karena apa? Kalau yang ini buat satu, yang di dalam ini buat satu keluarga. Dalam satu kali makan, pasti adik-adik akan memilih yang satu mangkuk. Karena kan kita udah gak bisa makan terlalu banyak. Kalau satu panci itu buat satu keluarga ya adik-adik, berarti adik-adik pinter. Kalau tiga-tiganya adik-adik tadi bisa jawab benar, berarti adik-adik nilainya dapat 100. Nah adik-adik, tadi Kakak Naomi udah cerita tentang isi doa Bapa Kami bahwa kita akan diberikan makanan Tuhan secukupnya dan kita harus bijaksana dalam mengambil makanan dan kita tidak boleh membuang-buang makanan. Nah sekarang Kakak Naomi minta adik-adik menuliskan di buku adik-adik ya rangkuman kita bahwa bacaan Alkitab kita dari Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Rangkumannya cuma 3. Jadi adik-adik kayaknya bisa cepat mengerjakan. Kakak bacain ya. Pada nomor 1, pada doa Bapa Kami, Yesus mengajarkan kepada kita untuk makan secukupnya. Yang kedua,
Makanan secukupnya, saat membeli makan dan mengambil makan, ambillah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita mau makan, jadi tidak dibuang. Yang ketiga, perbuatan membuang-buang makanan harus kita hindari. Karena Paus Fransiskus menyatakan bahwa membuang makanan sama dengan mencuri dari meja orang miskin dan kelaparan. Jadi hati-hati ya, adik-adik jangan pernah lagi membuang-buang makanan. Yang sudah tidak pernah membuang makanan, Kak Naomi dan Karin kasih 2 jempol. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung PIA kita minggu ini di AAP yang kedua. Nah, sekarang kita akan doa penutup. Kak Nomi akan membaca pelan-pelan. Adik-adik juga bisa mengikuti teks yang ada di tertera di HP atau di laptop atau di monitor adik-adik sekalian ya. Kita siapkan hati, kita duduk yang tenang, kita ambil sikap doa yang baik. Siapkan tangan kanannya, mari kita bersatu di dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat makanan yang Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami agar dapat lebih peduli dengan makanan yang kami miliki, agar kami dapat lebih menyadari tindakan-tindakan yang dapat membuat makanan kami menjadi sampah. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita kembali bernyanyi doa penutup Mata Tuhan Melihat. Adik-adik bisa sama-sama ya. Kita mulai, adik-adik bisa bernyanyi di rumah ya. 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Satu kali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Terima kasih adik-adik yang baik, yang diberkati Tuhan. Sampai bertemu PIA minggu depan ya. Kita bisa dengan YouTube atau Kakak Naomi dan Karin kasih catatan. Tapi adik-adik selalu sehat ya, bersama keluarga. Salam buat papa mamanya, saudara-saudaranya. Dan kita selalu berdoa bahwa semua kita ada di dalam lindungan Tuhan Yesus. Salam sehat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.